Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Seirei Gensoki. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Kini animenya dilanjutkan kembali. Terlihat hari itu Haruto mau pergi kembali. Dia menyuruh si Aisyah untuk menjaga orang-orang yang ada di sana. Sementara si Haruto bakalan pergi dari situ. Dia sudah mempersiapkan batu hijau untuk melakukan teleportasi. Dia teleportasi ke tempat desa Roh. Yang udah lama juga dia kagak pulang ke sana. Kebetulan ada si Latifa di sana bersama teman-temannya juga. Nampak Latifa senang banget bisa bertemu lagi dengan si Haruto. Apalagi yang lain. Tapi Haruto datang ke situ ada yang mau dia omongin sama para tetua. Langsung saja mereka membawa si Haruto ke sana. Setelah di sana si Haruto menceritakan soal cahaya yang muncul 6 warna itu. Dia menebak kalau munculnya cahaya itu pertanda datangnya para pahlawan dari dunia yang berbeda. Mereka menanyakan atas dasar apa si Haruto meyakini hal itu. Dia mendatangkan ke salah satu warna yang menyala itu dan juga mendapatkan 3 anak dari cahaya yang muncul tersebut. Tapi sayangnya itu bukanlah pahlawan, melainkan orang biasa. Tapi kemungkinan yang lain adalah yang bersama ketiga orang ini kemungkinan jadi pahlawan yang dia maksud Satsuki dan juga Takahisa. Di situ pula si Haruto terpaksa harus membongkar dari mana dia berasal sebenarnya. Dia memberitahu kalau dia dulunya berada di tempat yang sama seperti ketiga orang tadi dan mengerti akan bahasa Jepang. Untuk yang ini nanti dia akan menjelaskannya secara rinci. Tapi yang terpenting sekarang dengan adanya cahaya itu dia pengen mencari tahu. Namun dia terkendala dengan orang-orang yang ada di rumah dia. Haruto tidak bisa sambil melindungi mereka. Jadinya si Haruto meminta bantuan untuk si Miharu dan yang lainnya tinggal di tempat itu untuk sementara waktu. Mereka tidak masalah asalkan syaratnya mereka harus merahasiakan tempat itu ketika sewaktu-waktu keluar dari desa. Terus ditambah dia juga mau nampung satu orang lagi, yakni gurunya. Dia kasih tahu kalau Haruto baru saja menolongnya ketika sedang menjalani rangkaian acara pernikahan. Lantas pada kaget semuanya. Dengan begitu mereka bersedia untuk membantu si Haruto menampung teman-temannya itu. Malam harinya Haruto mengobrol dengan si Latifa. Latifa tahu dan mengerti dengan obrolan tadi. Intinya Haruto akhirnya terbuka. Dari mana dia berasal gitu kan, padahal sebelumnya mereka sudah berjanji untuk tidak memberitahu soal itu. Dan membiarkan menjadi rahasia mereka berdua. Cuma kagak bisa, tapi rahasia si Latifa masih dia jaga. Terus juga Haruto mau nggak mau memberitahu kepada orang Jepang itu kalau tempat tinggalnya dulu sama gitu kan sama mereka. Biar mereka bisa diajak bicara dan tidak terlalu syok. Cuma dia kagak bilang kalau Haruto memiliki ingatan ketika di bumi. Dia memberi rahasia kepada si Latifa kalau salah satu orang yang datang ke sana itu adalah orang yang pernah dekat dengan si Haruto, yakni Miharu. Beserta yang sempat tinggal bersama dirinya, yakni si Aki sang adik. Dia tidak akan ngomong dulu kepada mereka soal ingatannya dia. Haruto cuma ceritanya kepada si Latifa doang. Tapi entah nanti si Haruto ujungnya bakalan cerita atau kagak sama si Miharu dan yang lainnya tentang kebenarannya. Keesokan harinya si Haruto akan langsung berangkat lagi. Terlihat Latifa kelihatan lebih manja daripada yang sebelum-sebelumnya. Haruto bakalan balik lagi ke tempat itu kisaran 2 mingguan lagi. Lalu habis itu dia pun pergi. Di sisi yang lain, tepatnya di kerajaan Galarats, di sana rajanya berencana mau mempertemukan atau mengundang pahlawan baru dari kerajaan Beltrum, yang kebetulan baru saja muncul dari cahaya kemarin juga. Dia meminta si Lejelot untuk mengirimkan pesan kepadanya nanti. Dia selalu bersedia, kata si raja. Nama pahlawan dari Beltrum itu adalah Hiroaki, yang dimana manggil namanya harus depannya menggunakan nama keluarganya dulu.
Nampak si Lancelot merasa kalau nama tersebut tidak asing baginya, apalagi ketika tahu pahlawan dari Galarats juga yang datang dari tempat yang sama, yakni Satsuki. Dia seperti mengenali keduanya. Lalu habis itu si Lancelot dianterin sama anak raja untuk menemui si Satsuki. Dan benar saja, dia seperti kenal sama si Satsuki ini. Sementara itu malam harinya terlihat Reis udah mulai mau beraksi lagi. Kali ini dia mengincar Galarats yang mana di sana ada tempat perdagangan terkenal yakni Rika Shop. Tapi dia terlebih dahulu mau mencari energi di beberapa titik seperti di dekat hutan Amando. Menggunakan monster yang dia bawa demi untuk bisa memperbanyak pasukannya. Dia kasih waktu sampai besok hari, kata si Reis. Keesokan harinya terlihat si Masato lagi belajar bahasa sama si Celia. Dia seperti kesusahan menghafalkan bahasa mereka. Karena dari tadi dia salah melulu, tapi dia cukup berkembang selama 2 minggu ini. Sementara si Miharu dan Aki sedang memasak untuk makan siang. Si Aki masih memikirkan dia bisa pulang lagi ke bumi atau tidak. Soalnya dia kangen sama kakaknya dan juga emaknya. Ditambah mungkin sekarang tahun ajaran baru atau semester baru sudah mau dimulai. Cuma di sana si Miharu terfokus dengan si Haruto. Dia juga kepikiran untuk pulang, cuma dia tidak buru-buru. Dia masih bersyukur mendapatkan tumpangan dan baik-baik pula orangnya. Terus si Aki menanyakan soal kedekatan dia dengan si Haruto. Aki melihatnya begitu dekat, padahal dia tahu kalau Miharu sangat sulit untuk dekat dengan laki-laki. Dia juga merasa aneh mungkin Haruto namanya sama seperti Haru yang dia kenal. Aki marah gitu kan si Miharu masih mengingat kakaknya atau Haruto. Entah mengapa kalau menyebut nama Haruto si Aki ini jadi tiba-tiba marah. Dia pun keluar untuk mendinginkan kepalanya. Ketika di luar sana dia merasa bersalah udah marah-marah padahal si Miharu tidak bersalah. Tapi yang dia tangkap Miharu emang belum move on sama si Haruto. Tak lama kemudian si Miharu menghampirinya. Tapi pas mau mendekatinya tiba-tiba saja ada monster di depan mereka. Seketika si Aisyah pun langsung terbangun. Mereka berdua yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngapa-ngapain. Untungnya ada si Aisyah yang membantu mereka berdua. Aisyah sudah dapat tugas dari si Haruto untuk menjaga yang lain. Si Masato yang lagi belajar pun kaget mendengar si Aisyah yang lagi melawan para monster. Celia memintanya untuk tidak kemana-mana. Terlihat ini monster yang menyerang yang dibuat sama si Reis. Ketika dia mau menyerang lagi tiba-tiba ada di pinggirnya. Beserta satu lagi yang menyerang si Miharu. Untungnya Celia masih sempat untuk melindungi mereka berdua. Si Aisyah akan membereskan yang hitam sedangkan Celia yang putih. Namun keburu ada si Haruto datang. Dia ingin tahu apa yang menyerang mereka, kata si Aisyah itu cuma monster. Dia tahu kalau monster itu ngeh kalau ada energi penghalang di sana. Jadi makanya nyamperin. Dia coba melawannya sambil mencari informasi. Pas gelut aja, dia berasa monster ini biasa saja. Cepat, cuma serangannya sangat simpel, tapi emang agak keras gitu susah dikalahkan. Tapi ujungnya dia dikalahkan pakai pedang juga. Itu juga agak lama matoinya. Sampai akhirnya pas mau matoi monster itu seperti ngomong sesuatu. Tapi untungnya mereka semuanya selamat, kagak ada yang terluka. Tapi Haruto masih aneh dengan monster tadi, yang seperti memberitahu gitu. Di sana si Aki dan Miharu meminta maaf karena sudah keluar rumah. Mereka berdua juga saling meminta maaf karena sudah menimbulkan keributan, tapi si Haruto cuek aja akan hal itu. Dia mengalihkan kepada makanan yang telah dibuat oleh si Miharu. Dia udah masakin makan siang telur dadar yang kebetulan yang lainnya sudah pada lapar, termasuk si Haruto. Sebelum makan Haruto memberitahu mereka kalau dia sudah mendapatkan tempat tinggal untuk keempat orang ini. Di sisi yang lain Reis berhasil mendapatkan banyak orang di sana. Seperti dugaan sebelumnya kalau Reis bakalan memperbanyak pasukannya. Dan kemungkinan juga monster-monster ini awalnya adalah manusia yang sudah dia rubah menggunakan kristal merah itu. Singkat cerita, terlihat Latifa bakalan kedatangan si Haruto. Kali ini Miharu seseorang yang pernah si Haruto sukai beserta adik yang berada di bumi beserta yang lainnya juga bakalan datang ke sana.
Dia masih bingung harus bagaimana. Tak lama kemudian si Haruto datang dengan rombongan menggunakan teleportasi. Mereka terkejut menggunakan teleportasi bisa secepat ini. Apalagi Masato sangat suka banget. Tak lama Latifah beserta teman-temannya menghampirinya. Yang lain ketika melihat si Latifah merasa lucu karena Latifah memiliki kuping dan juga ekor. Di sana Alma, Orvia, dan Sarah memberikan penghormatan kepada si Aisyah karena baru balik. Orang macam Miharu aneh ya kan, katanya orang sini menyembah roh terkuat, makanya ke si Aisyah kayak begitu. Miharu merasa kagak enak tapi si Aisyah biasa saja. Si Celia berkenalan dengan si Latifah di sana. Tanpa diduga, ini anak tertarik dengan ekornya si Latifa karena mungkin lembut. Di situ Latifa membiarkannya memegang bulu ekornya tersebut. Latifa merasa kalau memegang itu udah pasti kayak surga untuknya. Kagak sengaja di sana si Latifa menggunakan bahasa Jepang yang bikin Masato dan Aki terkejut. Si Latifa jujur saja kalau dia juga datang dari bumi, sama seperti si Haruto. Dia nanti akan mengajarkan bahasa yang ada di sana kepada ketiga orang ini. Haruto menanyakan apakah tidak apa-apa gitu kan memberikan informasinya. Bahwa dia datang dari bumi juga. Latifa tidak masalah, lagian sebelumnya sudah ngobrol juga dengan tetua dan teman-temannya. Dan hasilnya dia pengen bebas. Dia pernah merasakan datang ke dunia yang tidak dikenal terus sendirian pula. Agak tahu arahnya. Maka dari itu, dia kali ini ingin membantu si Haruto. Setidaknya mengajari ketiga orang ini. Setelahnya mereka pun ditunjukkan jalan menuju ke para tetua. Karena pasti nanti bakalan ada perayaan penyambutan. Tapi di tengah jalan banyak warga yang ketakutan karena melihat penampilan Miharu dan kawan-kawan yang asing. Jadi tidak aneh mereka beranjak kayak begitu. Tak lama kemudian ada satu anak yang menghampiri si Miharu. Dia bisik-bisik kepada si Latifa kalau dia aneh melihat seragam yang dipakai sama si Miharu. Padahal seragam yang ia pakai itu formal untuk bertemu dengan para tetua. Tapi di sana dia senang disapa dan melihat lucunya anak ini mempunyai kuping macam kelinci. Habis melihat keramahan si Miharu, barulah yang lain pada keluar dan bercengkrama dengan pendatang baru. Nah, si Latifa ingin memanggil si Miharu dengan sebutan kakak. Si Miharu kagak masalah karena itu. Latifa bakalan mengajarkan banyak kepada si Miharu tentang tempat ini. Begitu juga dengan si Aki. Tak lama kemudian mereka sampai dan mereka bakalan mendapatkan penyambutan dari warga-warga, terutama para tetua. Dwarf yang melihat Miharu merasa kalau ini orang macam manusia biasa gitu kan. Tak lama kemudian datanglah si Drias yang udah lama sekali tidak keluar. Habis itu warga pun merayakan kedatangan orang baru di desa itu dengan ramai. Di dalam perayaannya itu terdapat makanan Jepang. Pada awalnya Aki tidak percaya, tapi pas dia lihat benar ada makanan bernama inari. Katanya itu buatan si Latifa, dia membuatnya bertujuan buat mengobati rasa kangen dengan makanan Jepang. Di situ si Aki merasa iri dengan si Latifa yang mempunyai kakak yang keren. Apalagi dia sangat menyayanginya. Aki pengen cepat-cepat bertemu dengan kakaknya juga, yang kebetulan masih belum tahu nih keberadaannya ada di mana. Sekarang dia cuma bisa menikmati dan belajar dengan si Latifa soal budaya yang ada di sana. Lalu habis itu mereka pun ditujukan dengan rumah yang akan mereka tempati. Tepatnya di rumah si Haruto yang sebelumnya. Mungkin rumah itu bakalan lebih ramai lagi dengan kedatangan 4 orang. Untungnya masih ada kamar buat 4 orang tersebut. Sarah memberitahu kalau rumah ini udah tersedia pemandian air panas terbuka. Seketika pada semangat ya kan, alhasil para cewek-cewek mandi duluan. Ternyata sebelumnya si Aki dan Mas Hato berebut siapa yang akan mandi terlebih dahulu. Karena kalah sweet, jadi perempuan dulu yang mandi duluan. Ketika sedang mandi pun Miharu bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Aki lagi-lagi kepikiran walaupun sekarang lagi di tempat yang indah, dia masih menanyakan kapan dia bisa pulang ke rumahnya. Miharu tidak bisa menjawabnya. Di sisi lain Masato bertanya kepada si Haruto kenapa Haruto bisa kuat. Dalam hal apapun dia melihat kalau Haruto benar-benar overpower banget. Masato menebak kalau si Haruto ada sesuatu yang bikin dia kuat. Haruto menjawab kalau dia emang benar ada sesuatu hal yang ingin dia lakukan. Maka dari itu dia harus menjadi kuat. Di sana si Masato jadi berambisi untuk menjadi kuat juga, biar bisa melindungi Miharu dan juga Aki.
Tak lama kemudian cewek pun sudah beres mandi, selanjutnya laki-laki. Nah, ketika Celia ke kamar tidur, di sana terdapat surat yang belum dia kirim. Keesokan harinya Celia bangun pagi-pagi dan melihat ada si Haruto yang sedang berlatih pedang sendirian. Di sana dia menanyakan tumben dia bangun pagi. Kata Celia, udara di tempat itu sangat bagus yang membuatnya langsung terbangun di pagi hari. Di situ si Haruto mau mengobrol dengan si Celia pasal surat yang belum dikirim. Dia tidak masalah, tapi yang ada malah si Celia yang sudah banyak merepotkannya, sehingga membuat waktunya terpotong. Dia tahu kalau si Haruto sebelumnya telah membuat makam untuk almarhum dan almarhumah orang tuanya. Terus nolongin dia buat lolos dari pernikahan. Celia jadinya mengulur waktu, apalagi sekarang si Haruto akan mengurus 3 orang lagi yang kemungkinan pengen dia kembalikan ke bumi. Jadi Haruto pasti ada hal yang membuatnya keganggu sehingga banyak sesuatu yang belum dia kerjakan. Haruto kalau soal mengganggu sih tidak. Tapi kalau untuk tujuan yang lain tentu dia ada. Sekarang dia mengajak si Celia buat mengirim surat dulu ke orang tuanya. Biar kagak cemas. Sekalian mau ke Beltrum lagi mantau orang yang dijadikan pahlawan itu siapa. Celia senang, dia nanti bersedia jikalau si Haruto membutuhkan bantuan. Setelahnya mereka bertiga pun bersiap untuk pergi ke Beltrum, tepatnya di wilayah Redonia, untuk melanjutkan misi pencarian pahlawan yang baru. Sebelum pergi, Miharu memberikan bekal yang telah dia buat dari pagi. Dia tidak bisa memberikan apa-apa walaupun Haruto sudah berbuat banyak untuknya, tapi dia cuma bisa bikin makanan. Haruto tidak masalah, tapi yang lain melihat si Miharu udah kayak istrinya si Haruto. Aki yang melihatnya macam kurang senang gitu. Setelahnya mereka pun pergi dari sana, sementara si Latifa memberikan semangat untuk ketiga orang ini untuk belajar bahasa beserta budayanya. Di sisi lain di kediaman Beltrum, tempat yang mau dikunjungi oleh si Haruto, di sana si Liselot menjalani misinya buat mengundang pahlawan baru Beltrum, tepatnya di wilayah Redonia untuk bertemu pahlawan yang ada di Amande. Yang lainnya sih tidak masalah jikalau mereka berkunjung ke sana. Cuma si Hiroaki malah selpok sama si Liselot itu sendiri. Mungkin dia tertarik atau gimana, kagak ngerti dah. Untungnya disadarkan sama si Pelora, lalu dia pun bersedia untuk bertemu dengan pahlawan baru dari Amande. Malam harinya si Haruto bersama Celia dan Aisyah telah sampai di tempat tinggalnya si Celia. Nampak cuma kayak khusus rumahnya doang gitu. Walaupun di sana ada penjagaan yang sangat ketat, tidak membuat mereka bertiga ketahuan. Haruto menggunakan sihir supaya kagak kelihatan, lalu mereka menggunakan jalan rahasia yang cuma diketahui oleh keluarganya, yaitu di tengah taman. Mereka bertiga menyusuri bawah tanah. Ketika menyalakan lampu, seketika lampu bapaknya juga menyala. Itu pertanda kalau ada orang yang masuk. Celia berhasil menyimpan surat itu di tempat kerja bapaknya. Tidak sempat bertemu, Celia langsung balik lagi, padahal bapaknya ingin sekali bertemu. Tapi dalam isi suratnya saja Celia, untuk sementara waktu bakalan seperti ini dulu, yang penting anaknya sudah baik-baik saja. Sementara Celia tentu saja sedih, tapi dia udah memutuskan buat tidak bertemu dulu. Mungkin lain kali si Haruto bakalan mempertemukan si Celia dengan keluarganya lagi. Sementara si Liselot yang sebentar lagi bakalan nyampe di Amande, tiba-tiba kapal yang dia naikin oleng. Mereka langsung ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, yang ternyata di luar sana terdapat naga hitam yang sangat besar yang menghalangi mereka. Mungkin episode selanjutnya bakalan rame, mungkin loh ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.